Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, izinkan saya mempresentasikan mengenai penilaian dan evaluasi kemampuan perspektif dalam pemahaman UBD dalam mata kuliah prinsip dan pengembangan kurikulum yang ditampilkan oleh kelompok 4 dengan anggota kelompok Mita Kaesa, Nadia Dina Putri, Novia Tanjung, Nurul Auliasari, dan Putri Aulia dengan dosen pengampu Dr. Handa Suryalita MSI. Nah, pada topik pembahasan kali ini, kelompok kami membahas mengenai aspek perspektif. Aspek perspektif ini dimaknai sebagai cara memandang sesuatu, yang mana perspektif juga dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir kritis melalui konteks dengan menggunakan berbagai sudut pandang untuk membantu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang kompleks. Ada 5 aspek kemampuan dalam perspektif yang dapat dinilai. Yang pertama, kredibel. Yang kedua, mengungkapkan. Dan ketiga, wawasan. Yang keempat, masuk akal. Dan yang kelima, tidak biasa. Pada capaian pembelajaran, untuk melihat pemahaman perspektif ini, pada akhir fase D, yaitu fase SMP, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati dan mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Tujuan pembelajaran harian yang kami ambil adalah peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Aspek pertama yang dilihat dari perspektif yaitu adalah kredibel atau dapat dipercaya. Peserta didik mampu untuk mengakui dan mengintegrasikan perspektif yang didasarkan pada sumber-sumber atau informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, peserta didik harus dapat membedakan antara informasi yang kredibel dan tidak kredibel, serta menggabungkan perspektif yang didukung oleh bukti yang kuat. Indikator penilaian yang dilihat pada kredibel ini yaitu peserta didik dapat menyampaikan perspektif dilandaskan pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Contohnya, peserta didik mampu memberikan sudut pandang yang valid atau dapat dipercaya berupa buku, artikel, jurnal, dan lainnya tentang perspektifnya terhadap materi IPA, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Dan yang kedua, aspek mengungkapkan. Pada mengungkapkan ini, peserta didik memiliki kemampuan seseorang dalam menyatakan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal. Indikator penilaiannya yaitu peserta didik untuk secara jelas mengkomunikasikan berbagai perspektif yang mereka temui. Peserta didik harus mengungkapkan sudut pandang yang berbeda secara jelas dan rinci. Contohnya yaitu, peserta didik telah mampu membuktikan klasifikasi makhluk hidup dengan cara mengungkapkan pemahaman yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Nah, aspek yang ketiga yaitu wawasan atau cara pandang, tinjauan, atau penglihatan dari peserta didik. Kemampuan untuk menilai sejauh mana peserta didik mampu melihat dan menggali makna dalam berbagai perspektif yang mereka pertimbangkan. Indikator yang dapat dinilai yaitu peserta didik mampu melihat dan menggali makna dalam berbagai perspektif yang mereka pertimbangkan. Yang kedua, peserta didik harus mampu mengidentifikasi inti dari setiap perspektif dan memahami implikasinya dalam konteks yang lebih luas. Contohnya, peserta didik memiliki wawasan baru atau pemahaman baru mengenai materi klasifikasi makhluk hidup yang mereka pelajari. Dan yang keempat, ada aspek masuk akal atau dapat dipercaya, tidak mustahil dan logis. Nah, kemampuan ini dimiliki peserta didik dengan memberikan argumentasi yang kuat dan logis untuk mendukung sudut pandang yang mereka ambil. Indikator penilaiannya yaitu peserta didik harus mampu merumuskan argumen yang rasional dan berbasis bukti yang konsisten. Yang kedua, peserta didik harus logis, diterima oleh akal, tidak aneh dan tidak mustahil dalam menyampaikan argumennya sehingga dapat diterima.
Nah, contohnya, pada materi klasifikasi makhluk hidup, peserta didik memberikan sudut pandang secara logis dan masuk akal. Hal ini dapat dilihat dan dari kinerja yang dilakukan secara berkelompok ataupun individu atas argumen yang mereka sampaikan. Yang kelima, yaitu adalah tidak biasa atau berbeda dengan yang lainnya. Aspek ini mengevaluasi kemampuan peserta didik untuk melihat perspektif atau pandangan yang tidak biasa atau jarang dipertimbangkan oleh orang lain. Nah, indikator penilaiannya yaitu peserta didik harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias orang lain atau dari pemikiran orang lain. Contohnya, guru dapat menguji kemampuan perspektif melalui kegiatan berdiskusi kelompok. Guru dapat melihat perspektif peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup dengan cara penyelesaian dari suatu permasalahan dengan cara yang lebih kreatif dan ringkas dan mampu mengaplikasikan pemahaman materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, ini contoh dari rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian kredibel ini seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita itu peserta didik dapat mencirikan bagaimana makhluk hidup. Nah, skor 1 didapatkan peserta didik jika dia mampu mengaplikasikan sudut pandangnya berdasarkan sumber yang tidak dapat dipercaya pada ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan sudut pandangnya berdasarkan satu sumber yang dapat dipercaya pada ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik akan mendapatkan skor 3 jika peserta didik mampu mengaplikasikan sudut pandangnya berdasarkan lebih dari satu sumber dan dapat dipercaya pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aspek mengungkapkan. Poin 1 didapatkan ketika peserta didik mampu mengungkapkan sudut pandangnya dengan tidak percaya diri dan mampu menggunakan bahasa yang jelas pada materi ciri-ciri makhluk hidup dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendapatkan skor kedua jika peserta didik mampu mengungkapkan sudut pandangnya dengan percaya diri dan tidak mampu menggunakan bahasa yang sudah jelas pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan sudut pandangnya dengan percaya diri dan menggunakan bahasa yang sudah jelas pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspek berikutnya yaitu wawasan. Peserta didik mendapatkan skor 1 jika dia tidak mempunyai wawasan yang luas dan mempunyai sudut pandang. Nah, yang kedua, peserta didik memiliki wawasan yang luas dan tidak mempunyai sudut pandang yang sesuai terhadap materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mempunyai wawasan yang luas dan menggambarkan sudut pandangnya atas materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspek masuk akal, skor 1 jika peserta didik tidak mampu menjelaskan secara logis pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Skor kedua, ketika peserta didik mampu menjelaskan secara logis dan tidak berbasis sumber yang jelas pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendapatkan skor ketiga jika peserta didik itu mampu menjelaskan secara logis dan berbasis sumber yang jelas pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan aspek yang terakhir yaitu yang tidak biasa, peserta didik mendapatkan nilai 1 jika mampu memiliki pandangan secara mandiri dan sama dengan individu lainnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendapatkan skor kedua, ketika peserta didik mampu memiliki pandangan secara tidak mandiri dan berbeda dengan individu lainnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendapatkan skor 3 jika peserta didik mampu memiliki pandangan secara mandiri dan berbeda dengan individu lainnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari. Baik, ini merupakan contoh rubrik penskoran yang akan diperoleh oleh siswa. Nah, di sana ada nama siswa kita dan ada aspek-aspek yang dinilai tadi. Yang pertama ada kredibel dengan 3 poin, mengungkapkan 3 poin, wawasan dengan 3 poinnya, masuk akal dengan 3 poinnya, dan tidak biasa 3 poin. Nah, untuk pengolahannya itu
nilai akhirnya itu didapatkan dari skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100%. Hasilnya nanti merupakan nilai dari peserta didik tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai aspek perspektif penilaian dan evaluasi pada pemahaman UWD ini. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.